Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari ginjal, di mana perlu kita ketahui bahwa manusia memiliki dua buah ginjal atau dikatakan dengan renal, yang letaknya di dalam rongga perut bagian belakang. Nah, ginjal memiliki fungsi sebagai penyaring darah dan juga menghasilkan urin. Zat-zat yang disaring di dalam ginjal diantaranya ada air, garam, amonia, dan urea. Kemudian, ginjal memiliki bentuk yang mirip dengan biji kacang merah. Bagian terkecil dalam ginjal yakni nefron atau alat penyaring. Salah satu fungsi ginjal yakni adalah sebagai pembentuk atau penghasil urin. Nah, berikut merupakan beberapa tahapan dalam proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga ada augmentasi atau penambahan zat. Nah, yang perlu kita bahas di sini yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, di mana di dalam glomerulus darah disaring dan akhirnya terbentuk urin primer. Nah, urin inilah yang masih mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti glukosa, air, garam, dan asam amino. Nah, selanjutnya itu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, maksudnya itu zat-zat yang masih berguna bagi tubuh akan diserap kembali di tubulus contortus proximal hingga terbentuklah yang namanya urin sekunder. Nah, yang ketiga ada augmentasi atau penambahan zat. Maksudnya, urin sekunder tersebut kemudian ditambahkan zat-zat yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh, sehingga akhirnya terbentuklah yang namanya urin sejati. Kemudian, urin sejati akan dialirkan ke tubulus pengumpul atau dikatakan dengan pelvis, yang selanjutnya akan dialirkan ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini adalah gambar dari ginjal. Berikut beberapa gangguan dan kelainan yang sering dialami oleh ginjal. Yang pertama ada uremia, di mana tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Selanjutnya ada albuminuria, di mana urin mengandung albumin karena adanya kerusakan glomerulus capsula Bowman sehingga proses filtrasi tidak berjalan dengan sempurna. Dan yang terakhir ada nefritis, yaitu gangguan pada ginjal dikarenakan infeksi bakteri sehingga darah masuk ke dalam urin. Kemudian kita masuk ke bagian kulit. Perlu kita ketahui bahwa kulit atau integumen merupakan lapisan terluar dari permukaan tubuh. Nah, kulit merupakan juga salah satu alat indera yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan juga alat pengeluaran. Kulit mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa keringat. Zat-zat yang dikeluarkan bersamaan dengan keringat, yakni ada air, garam, dan urea. Kulit juga memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap gesekan, kuman, sinar, matahari, suhu, serta bahan-bahan kimia. Nah, ini gambar dari kulit. Kemudian kulit terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada epidermis, kemudian ada hipodermis, dan yang terakhir ada dermis. Nah, selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru atau kata lain pulmo berfungsi untuk melakukan respirasi atau pernapasan udara yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan. Saluran pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Beberapa penyakit pada paru-paru yakni yang pertama ada pleuritis, ada emfisema, dan kanker pada paru-paru. Dan yang terakhir yaitu hati. Nah, hati atau kata lain heper yakni organ yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Di dalam hati terjadi proses perombakan protein. Dalam proses tersebut dihasilkan urea. Selain urea, hati juga menghasilkan empedu dan bilirubin.
Nah, bilirubin berfungsi sebagai zat pemberi warna pada urin dan feses, yaitu berwarna kuning coklat. Jika saluran empedu tersumbat, maka cairan empedu dalam masuk ke dalam aliran darah sehingga darah dapat berubah warna menjadi kekuningan.